Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di podcast ngobrol bareng seputar herbal. Pagi ini terik banget ya, Masya Allah rasanya. Tapi di tengah taman yang bagus gitu, kita kedatangan tamu yang sangat spesial hari ini, yaitu ada Kak Dava dan Kak Indah. Mereka adalah mahasiswa apoteker yang kebetulan waktu S1-nya itu skripsinya mengenai etnomedicine. Ada yang tahu nggak sih tentang etnomedicine itu? Ada yang udah pernah dengar belum ya? Nah, di podcast ini kita akan bahas lebih jauh tentang etnomedicine. Sebelumnya kita kasih fakta menarik dulu nih ya mengenai etnomedicine. Nah, di Indonesia ini ternyata punya tanaman obat atau tumbuhan obat ya, itu lebih dari 30.000, dan yang baru diteliti itu ternyata baru sedikit gitu. Masya Allah ya, kita punya potensi nih di Indonesia. Nah, berikutnya kita kasih fakta lagi, Kak. Apa? Saya juga pernah baca kutipan Bu dari Nat Geo Indonesia tahun 2019 bahwasanya Indonesia itu punya keanekaragaman hayati daratan tertinggi setelah Brazil. Apalagi kalau misalkan ditambah sama keanekaragaman hayati lautannya, dia bisa jadi yang tertinggi di dunia. Oh, Masya Allah ya, karena Indonesia sendiri lautannya panjang banget, luas banget ya. Negara kepulauan, Bu. Negara kepulauan, benar. Betul banget Bu, Indonesia juga kan kaya dengan budaya, kearifan lokal dan tradisi dari berbagai suku. Kearifan lokal atau kebiasaannya itu dengan cara-cara orang kita memanfaatkan tumbuhan segar untuk sebagai obat tradisional yang dipraktikkan langsung dari pengalaman sehari-harinya Bu. Jadi memang di Indonesia itu kaya akan kearifan lokal, kaya akan budaya ya, tradisi juga dari Sabang sampai Merauke ya. Tapi ngomong-ngomong soal tumbuhan obat sama pengobatan tradisional Bu, itu letak geografis sama etnomedicine itu berpengaruh banget Bu. Kayak sumber daya hayati punya peran penting dalam menciptakan keragaman pengetahuan mengenai penggunaan tumbuhan sebagai obat tradisional. Maka dari itu berbagai suku memiliki variasi pemanfaatan jenis, bagian dan cara penggunaan maupun pengolahan tumbuhan-tumbuhan sebagai obat tradisional. Ya. Jadi memang Indonesia itu punya berbagai macam suku, sumber hayati yang banyak gitu. Jadi ini mempengaruhi dari etnomedicine itu sendiri. Ya, jadi dari fakta-fakta yang kita kasih tadi nih, itu secara garis besar itu mewakili etnomedicine itu. Jadi tumbuhan yang banyak, pengaruh keanekaragaman suku, sumber hayati yang luas, yang banyak, kearifan lokal, kondisi geografis, dan cara penggunaan dari masing-masing daerah itu beda-beda gitu ya. Kita masuk ke etnomedicine itu sendiri. Jadi etnomedicine itu saat penelitian kalian ya, mungkin bisa dijelasin apa sih etnomedicine itu? Kalau etnomedicine itu etnomedicine ya terdiri dari dua kata. Yang pertama etno sama medicine. Nah, kalau etno itu dia artinya kelompok budaya, sedangkan medicine itu artinya pengobatan. Jadi secara sederhananya etnomedicine itu ilmu yang mempelajari cara pengobatan tradisional yang berkembang di masyarakat tertentu, dalam artian tiap suku atau daerah dia punya cara tersendiri dalam penggunaan tumbuhan obat sebagai pengobatan tradisional, biasanya secara turun-temurun sama empiris. Terus etnomedicine ini juga kaitannya erat banget nih sama botani Bu. Nah itu terus apa itu botani itu? Nah mungkin bisa dijelasin sama Kak Indah. Kalau untuk botani sendiri itu Bu adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tumbuhan Bu, mulai dari struktur, fungsi, klasifikasi dan manfaatnya. Dalam konteks etnomedicine ini kan botani penting karena membantu mengklasifikasi dan mengidentifikasi tumbuhan yang digunakan sebagai obat tradisional Bu. Jadi kalau kalian udah paham banget nih untuk soal botani, mau ngulik-ngulik tentang etnomedicine ini,
gampang banget, pasti udah bisa lah. Khususnya untuk kalian mahasiswa yang nanti skripsinya ambil etno, mantepin aja, dijamin pasti lancar. Ya, oh gitu ya. Jadi di dalam mempelajari etnomedicine ini sebenarnya kita juga harus menguasai botani dulu ya, mengenai tumbuhan itu sendiri gitu. Nah, terus kalau kayak gitu ada ilmu lain nggak yang harus dikuasain lagi? Oh iya Bu, ada lagi. Itu farmakognosi. Nah, apa itu farmakognosi? Itu juga salah satunya Bu, selain etnobotani ya Bu, yang ada kaitannya sama etnomedicine. Itu singkatnya cabang ilmu farmasi yang mempelajari tentang obat-obatan. Terus secara alami, terutama dari bahan tumbuhan atau nabati. Jadi bedanya botani sama farmakognosi, kalau botani itu secara general, sedangkan kognosi itu secara spesifik. Jadi terkait obat-obatan yang berasal dari bahan alam, terutama tumbuhan itu sendiri. Oke, jadi tadi kalau botani itu cabang ilmunya mempelajari semua tanaman gitu ya. Tapi kalau misalnya farmakognosi itu spesifik kepada tanaman obat yang punya khasiat obat. Nah, coba kita kasih tahu nih tumbuhan contohnya dan manfaatnya gitu. Contohnya itu ada banyak ya Bu ya. Mungkin saya bisa nyebutin beberapa ya. Banyak. Ada temulawak atau namanya Curcuma santoriza. Dia tumbuhan alami yang banyak terdapat di Pulau Jawa. Itu merupakan produk unggulan biasanya buat untuk hati, terus pencernaan sama antioksidan. Ada juga sambiloto Bu. Untuk temulawak dulu ya. Kita bahas temulawak. Yang tanaman yang kayak gimana sih temulawak tuh? Mungkin kalau misalnya orang farmasi atau misalnya botani tahu ya temulawak gitu. Nah ini yang temulawak tuh kayak gimana sih gitu? Bedanya apa sama kunyit? Coba mungkin. Temulawak tuh bedanya biasanya Bu dari daunnya Bu. Daunnya ya. Terus juga dari si temulawak itu sendiri juga beda. Dari bentuk rimpang dan warnanya juga beda dan wanginya juga beda gitu ya. Nah berikutnya apa lagi tuh? Ada juga nih Bu yang terkenal banget, yang rasanya pahit tapi manfaatnya juga bagus gitu. Buat imunodulator atau alias membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Apa tuh contohnya? Contoh untuk tadi yang pahit itu apa? Sambiloto. Sambiloto ya. Sama satu lagi ada yang udah pernah nyobain? Udah pernah Bu, saya Bu. Pahit banget itu, ya. Iya, kita ada kegiatan gitu Bu. Kayak bikin challenge gitu Bu, permainan kan. Jadi yang misalkan kalah ibaratnya minum itu. Tapi emang seru Bu, sekaligus kayak buat sehat juga kan Bu. Iya. Jadi yang kalah minum sambiloto. Walaupun kalah dia tetap sehat. Sampai habis itu Bu. Maksudnya jadi setiap kalah minum sekali. Serius? Itu udah 1 liter Bu. Allah. Wah. Lanjut. Contoh lainnya mungkin. Terus ada juga buah matoa ya Bu, aslinya dari Papua, mengandung senyawa saponin yang bermanfaat sebagai antioksidan, antivirus, dan penurun kolesterol. Atau minyak kayu putih nih yang biasa dibawa ibu di tas kemana-mana, itu kan sebagai untuk mengatasi gejala masuk angin. Serta ada daun saga juga mengandung senyawa saponin yang dapat meredakan batuk pilek, sakit tenggorokan, dan juga sariawan. Ya, jadi dari contoh-contoh itu ya banyak banget nih manfaat dari berbagai jenis tanaman. Tadi di spill juga ada daun saga, daun saga itu mengandung saponin yang dapat meredakan batuk pilek, sakit tenggorokan, dan sariawan. Ya, jadi kita ngomongin etnomedicine itu kita nggak hanya ngomongin masa lalu atau mungkin nostalgia, tradisi gitu ya. Tapi etnomedicine juga punya nilai kesehatan yang besar banget, yang mungkin sudah dipakai oleh masyarakat sejak lama gitu. Jadi masyarakat sudah menggunakan itu dan mereka mendapatkan manfaatnya gitu. Jadi ternyata mereka pun menggunakan itu, merasakan manfaatnya, dan kita sebagai akademisi mungkin ya menjelaskan itu gitu, kenapa sih kok tanaman itu bisa punya khasiat itu gitu. Mungkin kalau misalnya masyarakat tahu dari turun temurun atau dari mungkin
pengobat di daerahnya gitu. Tapi dengan etnomedicine ini kita jadi gali lagi nih, kenapa sih obat itu bermanfaat gitu ya, obat bahan alam gitu bermanfaat. Nah, kemudian kita bahas mengenai contoh penggunaan di setiap daerah. Tadi karena ini etnomedicine ini dipengaruhi oleh budaya, kearifan lokal, spiritual juga gitu. Nah, ini mungkin kita bisa bahas nih untuk daerah-daerah tertentu gitu ya. Itu bagaimana sih cara penggunaannya? Iya benar Bu, untuk di Indonesia ini kan banyak ya Bu tumbuh-tumbuhan. Jadi contohnya ini seperti ada di Papua. Itu dia menggunakan akar kayu untuk luka bakarnya Bu. Di Bali juga ada pengobatan tradisional yang melibatkan meditasi dan ramuan herbal. Mungkin kita terbiasa ya Bu dengan medis modern. Ini terdengarnya asing sih, tapi buat masyarakat lokal ini bagian dari gaya hidup sehat mereka gitu loh Bu. Ya. Lalu penerapannya nih, pemanfaatannya gimana tuh? Dari yang tadi ya, misalnya contoh dari Kalimantan punya pengobatan tersendiri, Bali juga gitu. Nah, terus tolong dijelaskan mungkin mengenai penerapannya itu sendiri gitu. Kalau penerapannya ya Bu, itu biasanya diwariskan secara turun-temurun, terus melalui pengalaman lokal atau pengetahuan lokal. Contohnya itu dari tabib, dukun atau bahtera. Dari masing-masing daerah atau suku yang ada itu punya sebutan yang berbeda. Dan pengobatannya dibarengi dengan pijat, kayak doa-doa dan sebagainya untuk penyakit tradisional. Tapi bukan berarti tidak ada yang murni, hanya memberikan obat tradisional atau ramuan aja. Jadi maksudnya karena etnomedicine ini tadi terpengaruh oleh spiritual, budaya juga, jadi selain diberikan ramuan ya, mungkin tadi ada doa-doa gitu ya, ada kalau misalnya kita kenalnya kalau di daerah itu misalnya urut-urut gitu. Kalau misalnya di medis konvensional kan kita nggak ada ya urut-urut gitu ya, atau kerokan mungkin kayak gitu. Nah, ini karena ini dipengaruhi oleh budaya dan tadi kearifan lokal, spiritual, mungkin luas gitu ya, holistik mungkin disebutnya ya. Nah, terus gimana lagi? Kalau untuk contoh cara penggunaan dan pemanfaatannya Bu, itu kan seperti ada di masyarakat di Kalimantan itu menggunakan daun sambiloto untuk meningkatkan daya tahan tubuh, dan ada di Jawa juga menggunakan daun sambiloto untuk menurunkan kadar gula darah Bu atau diabetesnya. Cara penggunaannya gampang Bu, itu dengan direbus daunnya, terus air rebusannya diminum. Selain itu juga ada temulawak tadi ya Bu yang udah dibahas, itu ada di Sumatera digunakan untuk penggelinu, sedangkan di Sulawesi untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya Bu. Cara penggunaannya itu rimpangnya ditumbuk, diperas harinya, lalu diminum airnya Bu. Wah, jadi setiap daerah nih beda-beda ternyata ya perlakuannya. Misalnya sambiloto kalau di Kalimantan itu untuk meningkatin daya tahan tubuh, tapi kalau misalnya di Jawa itu untuk menurunkan kadar gula gitu kan. Kalau misalnya tadi kalau sambiloto itu kan pahit banget gitu kan, direbus air langsung diminum gitu. Tapi mungkin orang daerah udah terbiasa mungkin ya, atau mungkin ditambahkan madu gitu sama mereka gitu kan. Nah, lalu kalau misalnya temulawak tadi, memang nanti di cabang etnomedicine ini kan setelah kita tahu di daerah itu dipakai untuk apa, itu kan akan kita teliti lebih lanjut gitu kan, kenapa sih itu bisa dipakai. Kayak contohnya temulawak untuk pegelinu di Sumatera, tapi di Sulawesi juga untuk daya tahan tubuh gitu. Jadi satu bahan itu punya fungsi yang beda-beda. Banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya. Nah, terus tips trik nih buat sobat herbal untuk mempelajari, siapa tahu ada yang tertarik ya mengenai etnomedicine ini, ataupun mahasiswa yang masih skripsi gitu kan, mahasiswa farmasi mungkin yang ingin
mendalami tentang etnomedicine. Mungkin tips triknya sebelum mempelajari etnomedicine. Untuk tips dan triknya penelitian etnomedicine aku jelasinnya secara general aja ya Bu. Nanti mungkin gak dapat mau jelas secara alurnya bagaimana. Yang pertama itu pastinya membangun kepercayaan dengan masyarakat Bu. Yang kedua menggunakan metode pengumpulan data yang tepat. Yang ketiga mendokumentasikan informasi dengan rapi. Yang keempat melakukan identifikasi botani yang akurat. Yang kelima membandingkan hasil dengan literatur ilmiah. Dan yang keenam yang terakhir itu menjunjung tinggi etika penelitiannya Bu. Ya mungkin kalau dari tips trik ini nanti kita tulis ya. ada 6 tips trik sebenarnya ini. Yang pertama ini membangun kepercayaan dengan masyarakat. Mungkin karena etnomedicine ini langsung berkaitan, langsung terjun ke masyarakat. Kita kan harus tanya ya ke mereka. Kita harus kulun nuwun gitu ya. kalau Bapak Ibu permisi, mohon maaf, saya mau mempelajari lebih lanjut mengenai kebiasaan masyarakat gitu dalam mengonsumsi herbal gitu kan. Jadi kita harus bangun kepercayaan sebagai peneliti gitu ya yang datang ke situ. Kemudian menggunakan metode pengumpulan data yang tepat gitu. Jadi memang sebelum kita melakukan penelitian itu kita sudah menggunakan metode yang sudah kita uji ya, mungkin udah divalidasi metodenya supaya valid nanti datanya. Kemudian didokumentasikan secara rapi. Nah itu memang harus ya. Jadi karena biasanya kalau untuk etnomedicine ini mungkin nanti dijelasin ya lebih lanjut pakai sampel orang yang banyak gitu. Jadi kalau misalnya di atas 100 mungkin itu perlu dirapihkan dokumentasinya gitu. Kemudian berikutnya melakukan identifikasi botani yang akurat. Nah karena Indonesia mungkin kaya banget gitu alam keanekaragaman hayatinya, jadi kita juga butuh mengidentifikasi. Khawatir misalnya di satu daerah misalnya disebutnya kunyit, misalnya di daerah Jawa kunyit ya, Jawa Barat misalnya, di Jawa Tengah kunir sebutnya gitu kan suka beda tuh antara kunyit putih, kunir putih gitu kan, padahal mungkin itu ternyata satu jenis yang sama gitu. Atau mungkin kayak pegagan itu misalnya nama daerahnya apa, Antanan gitu kan, Antanan di Sunda misalnya, ternyata itu tuh pegagan, Centella asiatica gitu. Jadi kita perlu mengidentifikasi botani secara akurat dan kemudian membandingkan hasil dengan literatur ilmiah. Jadi memang karena etnomedicine ini diawali dari penggunaan herbal dari satu suku gitu atau suatu daerah, tapi ternyata di literatur ilmiah juga kita harus cari pembandingnya mungkin ya. Jadi mungkin aja sudah ada yang meneliti gitu. Dan kemudian menjunjung etika penelitian karena berhubungan lagi sama masyarakat. Lalu gimana alurnya? Kalau buat alurnya Ibu, waktu itu saya sama teman-teman saya itu survei dulu ke desanya. Apakah desa ini memenuhi kriteria terkait penelitian etnomedicine. Biasanya itu kriterianya salah satunya kayak jauh dari fasilitas kesehatan atau kondisi jalan yang rusak gitu. Jadi masyarakat tuh nggak mungkin ke sana, susah lah ibaratnya. Itu jadi pertimbangan sih. Terus juga masyarakat jadi kan lebih milih pengobatan tradisional ya Bu ya. Jadi juga itu juga lebih minim efek sampingnya dibandingkan obat konvensional. Nah untuk detailnya itu pertama kita survei lokasi dulu yang tadi saya jelaskan, terus kita minta izin ke balai desa, kepala desa dulu, sambil nanya-nanya terkait tinggi rendahnya penggunaan obat tradisional di desa tersebut. Iya, kita tanya dulu ke kepala desanya, atau mungkin ke masyarakat juga boleh. Udah setelah itu kita tanya juga informan kunci. Nah, informan kunci ini dimaksud kayak tabib, bahtera, atau dukun. Ahli pengobatan lah. Ahli pengobatan nasional. Nah, kalau bahtera kayaknya agak kurang umum ya. Untuk saat ini kayak penyehat tradisional. Penyehat tradisional gitu. Penyehat tradisional. Nah, setelah itu kita mempersiapkan kuesioner. Nah, kuesioner ini kita harus divalidasi dulu ke kampus. Di kampus itu divalidasi sama dosen yang expert di bidang etnomedicine atau botani. Setelah itu kita perizinan kode etik ke komisi etik di kampus kita. Di situ kita ngumpulin data hasil wawancara dan dokumentasi. Nah, ini tuh kita nentuin sampelnya itu berdasarkan rumus Isaac Michael. Mungkin nanti kalian yang tertarik bisa
cari sendiri ya terkait rumus Isaac Michael. Setelah itu habis itu kita observasi, identifikasi sama pembuatan herbarium. Nah, maksudnya observasi itu kita observasi terkait masyarakat dapat dari mana aja nih tumbuhannya, apakah dari ladang, apakah dari karangan, dari hutan. Terus gimana cara panennya, terus buat kita identifikasi secara morfologi, kita bawa pedomannya bukunya, terus kita juga pakai penggaris buat ukur-ukur bagian-bagian tumbuhannya, kita catat segala macam, dan kita foto juga. Kebetulan waktu itu saya sama teman-teman itu dibantu sama ahli botani. Kita dokumentasi foto itu gunanya buat kirim ke ahli botani. Jadi nanti ahli botani membantu buat identifikasi. Apabila kurang jelas fotonya, kita bikin herbariumnya, kita kirim ke ahli botani. Setelah itu lakuin analisis data, use value sama informal consent. Nah, habis itu dilakukan pengumpulan data, pembuatan serbuk simplisia. Setelah itu dilakukan screening fitokimia. Jadi tadi dari kita survei awal itu maksudnya adalah untuk memastikan kan bahwa di situ gitu ya, di daerah itu memang ada studi ya untuk kita lanjutkan etnomedisinnya gitu. Kemudian divalidasi kuesionernya supaya tepat untuk menggali informasinya kan. Kemudian untuk kode etik supaya penelitiannya itu memang sudah disahkan. Kemudian pengumpulan data hasil wawancara. Jadi kalian itu langsung terjun tuh ke lapangan, langsung menanyakan orang-orang itu. Nah itu waktu itu berapa banyak sampel tuh? Itu tergantung dari banyaknya masyarakat. Itu dihitung berdasarkan rumus Isaac Michael tadi yang yang tadi ya. Kalau saya waktu itu 70 sampel. Kalau sama 70 juga. Berarti nggak jauh berbeda masyarakatnya. Mungkin itu kalau misalnya luasan area itu ada syaratnya nggak sih, luasan area yang diambil sampelnya? Kalau luas sih nggak ada ya. Lebih ke berarti di daerah itu masih banyak Bu masyarakat yang menggunakan tumbuhan sebagai obat tradisional Bu. Lebih ke situ sih kita carinya Bu. Atau mungkin misalnya batasnya itu adalah misalnya kecamatan kah, bukan kabupaten kah gitu, enggak ya? Enggak sih ya? Bu. Iya. Desa aja sudah cukup. Tapi kalau kurang sampelnya kurang, kita bisa ke desa sebelahnya. Gitu ya. Ya kemudian setelah kalian dapatkan datanya kan, kalian observasi ya, analisis data gitu kan. Nah, kemudian baru tadi ya masuk ke serbuk simplisia. Nah ini kan kenapa gitu? Berarti dari pertanyaan itu kalian dapatkan beberapa jenis tanaman gitu kan, kayak gitu. Nah itu dari pengalaman kalian berapa banyak tuh jenis tanaman yang didapatkan? Waktu itu kalau saya ada 9 tanaman. 9. Nah, kalau aku ada 15. Banyak lebih banyak. Mungkin bisa disebutin dulu satu-satu. Dapat dulu aja. Mungkin ada beberapa yang udah lupa ya Bu. Iya. Gitu doang. Yang ikonik itu ada daun merah dari masyarakat setempat, ngomongnya daun merah. Itu daerah mana? Daerah Desa Medong, Pandeglang, Banten. Desa Medong, Pandeglang, Banten. Itu daun merah. Daun merah. Itu untuk apa katanya? Itu buat diare. Nah, jadi kalau kita itu penelitian berdasarkan satu penyakit. Satu penyakit, tapi tumbuhan obatnya beragam. Nah, tumbuhan merah. Jadi mungkin sebelum masuk ke survei lokasi, penyakit dulu tadi ya yang ditentuin. Jadi penyakit dulu yang ditentuin, baru kita survei lokasi gitu. Nah, jadi terus kita ke balai desa atau ke puskesmas. Terus nanya terkait tinggi prevalensi penyakit di situ gitu. Setelah itu baru kita ambil, karena kita 4 orang Bu, kita ambil 4 teratas. Nah, kita bagi-bagi dah. Setelah itu kita cari tumbuhan obatnya. Nah tadi daun merah untuk diare. Terus lalu? Itu daun merah tuh buat diare, dia yang sampel paling sedikit digunain. Sedangkan yang paling banyak tuh tapi itu daun jambu biji. Jambu biji. Tapi unik juga sih Bu cara penggunaannya itu. Ada beda-beda ya. Gimana? Yang paling unik tuh yang saya dapetin tuh, jadi si daun pucuk, daun jambu biji yang mudanya langsung dimakan. Ada yang langsung dimakan. Iya, itu yang unik sih menurut saya. Terus? Kan kalau yang biasa kan kayak direbus. Tapi di beberapa daerah itu ada yang langsung dikunyah. Iya. Gitu. Langsung ditelan. Ya, mungkin
apa namanya di masyarakat tersebut itu terbiasa konsumsi tanpa direbus gitu mungkin ya. Terus ada lagi kayak contohnya yang lainnya. Terus kebanyakan juga kayak rimbang-rimbang kayak kunyit, iya, jahe bawang. itu kan bisa berbagai penyakit juga. Kalau untuk aku nyeri analgesik ya Bu, itu biasanya pakai daun sirih, daun sembung, banyak sih Bu. Terus cara mereka pakainya gimana? Kebanyakan ya Bu, kalau saya kebanyakan direbus sih Bu. Daunnya ya direbus itu diminum airnya. Untuk dosisnya gitu? Oh, kalau dosisnya biasanya kalau daun tuh 4 sampai 5 daun sih Bu. 4-5 daun direbus di air berapa banyak? Air tuh kira-kira ya 1 gelasan, 2 gelas gitu Bu, sampai 3 gelas, 2 gelas lah yang jadi 1 gelas. 2 gelas jadi 1 gelas bisa gitu kan. Misalnya 5 lembar daun sembung gitu kan direbus di 2 gelas. Kemudian diuapkan sampai 1 gelas gitu ya. Tapi yang ribetnya tuh ada yang lumayan ribet biasanya tuh yang rimpang itu Bu. Jadi diparut dulu kan Bu, bisa diperes baru diminum air perasannya. Ya benar. Ya itu jadi penggunaan tradisional di daerah tersebut. Nah jadi makanya kenapa setelah kalian dapetin tanaman, kemudian baru kalian buat serbuknya Simplicia itu untuk diapakan? Dilakukan uji. Jadi terkait kandungan ini benar nggak terbukti buat penyakit tersebut. Diujinya apa saja? Diujinya secara screening fitokimia. Screening fitokimia. Lalu setelah itu kalau misalkan Kak Indah kan screening fitokimia, kalau saya ditambah penegas KLT. Supaya hasilnya lebih tegas aja. KLT itu apa kepanjangannya? Kromatografi lapis tipis. Jadi itu untuk mengetahui apa biasanya kalau di KLT itu? Nah, itu dilihat dari dilihat kandungannya ya dengan baku pembanding kan. Misalnya kalau tadi misalnya pedagang berarti apa asetikoside-nya gitu. Kalau misalnya sambiloto berarti andrografolite-nya yang dilihat gitu ya. Kalau kemarin apa KLT? Kalau senyawanya? Senyawanya tanin. Oh jadi tanin dari tumbuhan yang kita dapat. Ya. Jadi memastikan bahwa tumbuhan itu mengandung senyawa aktif yang bermanfaat untuk mengobati penyakit tersebut gitu. Oke, terus terakhir itu setelah dapat ya misalnya screening fitokimia, KLT ternyata sesuai gitu. Terus lalu kita lakukan studi literatur. Studi literaturnya ke? Studi literatur itu ke kita cari jurnal di internet gitu. Buat ngedukung. Iya. Berarti literatur primer gitu ya. Jadi kita ambil untuk nyamain dari hasil penelitian kita. Benar apa enggaknya? Benar apa enggak gitu. Tapi kalau pernah nggak ternyata nggak ada gitu di internet atau bukan internet apa di jurnal? Kalau pernah nggak? Nggak ada sih, belum sih Bu. Cuman yang dikit banget ada. Itu dia yang daun merah. Saya nyari sampai jurnal internasional dapatnya. Cuman nggak langsung spesifik ke yang dimaksud spesies itu. Beda spesies kali ya mungkin. Masih sama, cuman kurang spesifik gitu Bu. Pembahasannya masih jarang banget daun merah, makanya saya lumayan ini yang menguras pikiran dari itu. Berarti itu baru dikit penelitian yang merah. Kalau Indah sama sih Bu. Cuman ada sedikit doang gitu jurnal-jurnalnya. Nah, jadi mungkin luarannya ya, kalian nanti luarannya setelah penelitian itu apakah kalian juga mengeluarkan jurnal terkait etnomedicine tadi? Ya. Kalau itu sih harusnya keluarin juga ya, keluarin jurnal buat ini kita sudah melakukan penelitian di daerah situ gitu sebagai buktinya. Jadi itu menjadi literatur baru untuk orang lain gitu kan. Jadi setelah kalian yang meneliti itu menjadi literatur primer juga untuk orang lain gitu, untuk lanjutin gitu ya. Jadi dari hasil penelitian kalian dibuktikan secara etnomedicine gitu ya, bahwa herbal-herbal tertentu bermanfaat untuk penyakit-penyakit tertentu. Tadi contohnya ada untuk diare, ada untuk nyeri. Oh, sebenarnya yang nyeri itu menarik banget ya, karena kan kalau misalnya kita minum obat konvensional gitu, untuk ngilangin nyeri gitu, itu kan
penyakit akut ya, maksudnya yang harus segera turun gitu. Nah ini dengan herbal bisa ya? Iya bisa Bu. Bisa ya. Tapi kalau misalnya yang itu menurunkan nyeri, apa sih yang paling menarik herbalnya? Itu yang sampelnya daun sirih tuh banyak, Daun sama sirih. yang sembung gitu yang paling atas itu berdua. Daun sirih dikunyah atau gimana? Direbus sih Bu, Direbus. iya, direbus. Nah, untuk apa, sakit gigi itu? Untuk pegel-pegel. Untuk pegel-pegel. Iya, pegel-pegel badan, Oh. nyeri-nyeri gitu dia kadang minum langsung aja itu daun sirih. Oh, daun sembung Iya, ya. daun sembung juga. Ya kalau di istilah kita kan tahu ada masuk angin ya. Ah, iya masalahnya. Mungkin juga zat-zat aktif yang ada pada tanaman itu juga bermanfaat untuk menghilangkan nyeri karena tadi masuk angin juga mungkin. Jadi kalau di etnomedicine ya khususnya Indonesia ya, mungkin maksudnya kita tahu ada namanya masuk angin. Jadi sebenarnya di konvensional tidak disebut gitu ya, masuk angin gitu. Nah itu mungkin perbedaannya ya antara konvensional dan etnomedicine gitu, atau pengobatan berdasarkan kearifan lokal gitu. Nah ini sangat menarik untuk dibahas, untuk dipelajari lebih lanjut, mungkin untuk kita ya sebagai orang farmasis ataupun orang lain gitu yang di rumah, mereka bisa maksimalin sekitar rumahnya, di halamannya gitu, untuk coba tanam sendiri gitu. Iya. Tadi tanaman-tanaman yang secara etnomedicine itu bermanfaat gitu. Jadi tidak perlu langsung kalau sakit gitu kita nggak perlu panik, tapi kita bisa diawali dulu dengan menggunakan herbal-herbal tersebut kayak gitu. Nah mungkin ada conclusion dari Kak Dava sama Kak Indah mengenai etnomedicine ini. Mengenai etnomedicine ya, khususnya buat mahasiswa sekarang nih yang baru tahu etnomedicine itu boleh banget nih buat bahan penelitian kalian di skripsi. Itu sebenarnya tuh etnomedicine tuh penelitiannya nggak susah, cuma kalian mau ribet aja gitu. Sebenarnya nggak susah, cuma seru juga, seru. Ya pasti seru karena kan langsung ya, langsung ke terjun, masyarakat, dapat ketemu juga orang baru gitu kan. Amazed juga sama hasilnya gitu ya. Apalagi kan kemarin aku di Cianjur ya Bu, jadi adem gitu. Jadi sekalian jalan-jalan, sekalian refreshing ya. Kita penelitian nih ya. Iya. Kalau Indah? Sama si Dava. Penelitian etnomedicine menurut aku seru sih Bu. Jadi ya mungkin buat kalian yang berminat buat etnomedicine, silakan aja gitu ambil karena mantap. Enak banget ya. Pokoknya nggak susah, tapi kalian mau ribet aja. Emang jujurnya emang mau ribet. Tapi nggak susah kok, tenangnya. Kayaknya semua penelitian tuh ribet sih. Iya sih, pasti ada susah. Pasti ada bagian susahnya. Jadi sebenarnya nggak ribet, challenging aja. Jadi setiap ranah ilmu mungkin punya hal yang menarik ya, maksudnya hal yang menarik, hal yang bisa digali lebih jauh. Seperti ini contohnya etnomedicine gitu. Jadi di etnomedicine ini kita nggak cuma gali pengetahuan mengenai keanekaragaman hayati sendiri, keanekaragaman herbal sendiri, tapi itu berhubungan gitu sama kearifan lokal, berhubungan sama budaya gitu kan. Jadi kita lebih mengenal lagi gitu Indonesia yang luas ini gitu, kita jadi bisa mengeksplor more gitu terhadap herbal-herbal yang ada di Indonesia. Oke, kita sudah selesai di podcast ngobrol hari ini yang temanya seru banget, Masya Allah ya. Bersama Kak Indah dan Kak Dava, kita ngobrol-ngobrol mengenai etnomedicine, warisan budaya, pengetahuan lokal, potensi ilmiah nih. Jadi luarannya adalah kalau belajar ini kita juga bisa nih bikin obat-obat baru mungkin ya, obat-obat baru yang bermanfaat buat masyarakat gitu. Jadi sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum. Dah.